Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى وهب لأمتي ليلة القدر ولم يعطها من كان قبلهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين بقلب سليم والحمد لله رب العالمين. Hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu, alhamdulillah kita berjumpa kembali di hari Ahad, di hari yang ke-21 bulan Ramadan 1440 Hijriah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa diberikan sehat lahir dan batin, nikmat panjang umur, diberikan rezeki yang luas dan barokah, dan akhirnya kita memohon akhir daripada hidup kita ada dalam husnul khotimah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di hari yang ke-21 ini merupakan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Jika kita mendengar bahwa 10 hari pertama fase rahmat, 10 hari kedua fase maghfirah, dan 10 hari ketiga adalah itqun minan nar, dibebaskan dari api neraka. Akan tetapi justru selama bulan Ramadan itulah 30 hari, 1 bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, dan juga bulan pembebasan dari api neraka. Terlebih 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sekarang. Sebab di hari-hari 10 akhir bulan Ramadan itu kadang-kadang berbeda dengan 2 hari awal Ramadan. Awal Ramadan penuh, Pak. Ramadan kedua tarawih penuh. Akan tetapi justru 10 hari terakhir itulah yang bahkan kita harus lebih istiqomah lagi dalam hal salat sunnah, dalam hal i'tikaf, dalam hal membaca Al-Quran. Karena setiap tahun sekali Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan Lailatul Qadar kepada hamba-hambanya yang dikehendaki dan hamba-hambanya yang senantiasa istiqomah mendirikan malam qiyamul lail selama bulan suci Ramadan. Tadi dalam muqaddimah sudah saya bacakan dalam suratul Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami
menurunkan kemuliaan, menurunkan Al-Qur'an fi Lailatul Qadri di malam Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Nah maraneh nyaho kana eta perkara Lailatul Qadar deh. Allah nanya ke orang. Nu pasti lagi orang mau bisa ngajawaban. Allah nanya. Allah dia anu ngajawaban anda. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadri pada malam kemuliaan tersebut khairun lebih baik min dibanding daripada alfi seribu syahrin bulan. Maknanya jika kita beribadah satu malam, qiyamul lail satu malam, i'tikaf satu malam, pas bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka satu malam itu dinilai ibadah sama dengan 1000 bulan. Ibadah satu malam sama dengan ibadah 1000 bulan. 1000 bulan kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Gitu Pak. Jadi kalau 84 tahun satu malam, satu tahun, keutamaan kita 84 tahun, satu tahun. 84 dikali usia kita 70 tahun lah. Gede Pak, sekali hitung tak umur orang teh. Gitu. Sehingga umur baginda Nabi Muhammad mah 50 geus reot, 55 geus sebuah wisan, 60 geus error cerina gitu. 70 mawat gitu. Akan tetapi Allah memberikan fadilah keutamaan Lailatul Qadar hanya kepada umat Nabi Muhammad dan tidak Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Inilah keuntungan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Innallaha sungguhnya Allah wahaba memberikan li ummati kepada umatku apa? Lailatul Qadri, malam kemuliaan. Walam yu'tiha man kana qablahum, yang tidak Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Cuman yang jadi pertanyaan, Pak, kapan itu tibanya malam Lailatul Qadar? Ini yang jadi pertanyaan. Apakah malam sekarang? Apakah malam kemarin? Apakah malam nanti 27? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, setiap malam selama bulan Ramadan kita berharap tidak menyia-nyiakan waktu malam untuk beribadah. Ya minimal baca Quran, minimal qiyamul lail, minimal tarawih lah, anu 23 rakaat. Langsung gancang saya kan tarawih nanya, Allahu Akbar, likum. Penting macam minimal salat sunat tarawih jangan sampai kita tinggalkan untuk menyempurnakan ibadah puasa. Bapak Ibu sekalian, dalam suatu hadis dari Ubadah bin As-Samit, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iltamisuha fil asril awakhiri." Baginda Nabi memberikan gambaran. Iltamisuha fil asril awakhiri, carilah oleh kamu sekalian apa itu malam Lailatul Qadar. Kapan? Fil asril awakhiri, di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Fa innaha witrun, maka sungguhnya Lailatul Qadar itu insyaallah turun pada malam-malam ganjil. Ini gambaran dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi ihda wa isrina, di malam 21, au salasin wa isrina, di malam 23, au khamsin wa isrina, di malam 25, au sab'in wa isrina, di malam 27, au tis'in wa isrina, atau di malam 29,
au akhiri lailatin, atau pada malam terakhir bulan Ramadan. Faman qamaha, maka barang siapa qamaha mendirikan malam Ramadan, qiyamul lail, i'tikaf, imanan dengan keimanan, wahtisaban berharap ridha Allah, ghufira lahu, diampuni baginya dosa-dosanya, ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, dosa nunggus kaliwat. Jadi insyaallah gambaran dari baginda Nabi bahwa malam-malam ganjil tersebutlah yang diharapkan turunnya Lailatul Qadar. Akan tetapi tidak mustahil selama bulan Ramadan di luar daripada malam ganjil, entah malam 17 kah, malam 15 kah, bisa saja Lailatul Qadar itu turun. Maka dari itu Allah merahasiakan agar apa? Agar kita senantiasa bersungguh-sungguh ibadah setiap malam di bulan suci Ramadan. Bismillah, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Duduk, baca Quran kah, baca tasbih kah, baca tahlil kah, tawasul kah, hadiah kah, baca ratib kah, baca ataqoh kah, minimal 1 jam ya Pak sila di masjid. Insyaallah sudah termasuk kesempurnaan daripada i'tikaf. Tapi zaman sekarang i'tikaf di masjid anu penting kuota pinuh anteng eta. Duka niat duka henteu eta di masjid deh. Bari mawa HP deh. Duka niat zikir, duka niat kumaha eta teh. Husuk eta teh, tungkul ngeluk. Seorang lain maca Quran buka HP. Asal paket datanya penuh ya husuk eta. Niatan i'tikaf, niatan zikir, buka HP diniatan thalabul ilmi, menambah wawasan. Ya, jadi ulah sembarangan. Sekarang Bapak yang datang ke masjid itu tebararuguh. Datang ke masjid sekedar mampir, datang ke masjid sekedar buang air kecil, barejeng teu infak ke sedekah. Itu. Sugan keropak 100 perak, sugan merah itu. Datang ke masjid sekedar duduk, ngerokok, ngopi, mangkat deui. Jadi masjid itu dianggap persinggahan. Gitu. Hayang kieu euy ka mana? Ka masjid. Mules ka mana? Mules ka masjid. Jadi nilai sakral, nilai hidayah masjid itu seolah-olah samar itu, Pak. Orang sudah tidak takut di masjid. Dalam artian takut kepada Allah. Orang sudah tidak lagi malu duduk di masjid aurat terbuka. Orang sudah tidak malu duduk di masjid ngobrol dengan perempuan yang bukan muhrim. Nilai hidayah, nilai keimanan, nilai furqan dalam masjid itu seolah-olah pudar. Jelemana anu kudu diberi peringatan teh. Masjid bukan sekedar untuk tidur, masjid bukan sekedar untuk tempat makan, masjid bukan sekedar untuk tempat sholat saja, Pak. Masjid. Pada zaman baginda Nabi, masjid merupakan pusat sumber ilmu pengetahuan. Nabi merancang perang di masjid. Nabi membicarakan politik Madinah di masjid. Bahkan kantor Khalifah Umar bin Khattab di masjid, Pak. Pusat pemerintahan Madinah, Daulah Islamiyah Madinah di masjid. Terbentang bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bendera putih Ar-Roya Aliwa. Kalau kurang dibaca kan doa kamilin wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin wa tahta liwa'i, mudah-mudahan kami sadaya Gusti, wa tahta aya di bawah, aya di handap naungan liwa'i bendera baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi bendera teh aya hadisna, Pak. Dina doa kamilin oge aya teh sering dibaca kurang. Orang mah boro-boro menelaah tarjamahna tuh dah macan age taktek dogene doa kamilin teh. Di ditu, ieu di ditu. Jadi manti insyaallah.
lancar. Ayah gua ambil penerus dari dia. Seberapa detik Pak Walidin? 2 menit deh. Ya. Ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Allah mikaresep ke hamba-hamba anu puasa anu menyegerakan berbuka, dalam artian di mana dongkap maghrib tong dingkeng deui langsung buka gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Diinum caina, Pak. Diminum caina. Kemudian ditunda. Kemudian ngadoa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu zahabal dhama'u wa batalatil uruqu wa usbitul ajru insyaallah. Itu doa. Itu aja. Udah. Apal karena tak apal ya. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar. Itu udah biasalah gitu ya. Biasa. Waktu mustajab doa di antarana Pak nalika berbuka puasa. Mustajab doa nalika berbuka puasa. Bismillah, minum. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sok rek menta naon deui tah. Ngadoa ka Allah. Karena waktu berbuka puasa itu waktu ijabahna doa. Waktu diijabahna doa. Mudah-mudahan ibadah saum urang, ibadah puasa urang sadayana dinten ayeuna ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. 9 poe deui, 8 poe deui, mudah-mudahan orang sehat walafiat istiqomah tarawih ulah pegat. Alhamdulillah. Azan ya. Cekap sakitu kami hatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ayo. Allah